Putri, NPM 2022022, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Pada pertemuan ke-11 kali ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga merupakan pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendekatan heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskin, yang berarti saya menemukan. Strategi heuristik adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikir intelektual. Dalam definisi lain disebutkan bahwa strategi pembelajaran heuristik adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Ahmadi, ada dua sub-strategi dalam strategi heuristik ini, yaitu penemuan discovery dan penyelidikan inquiry. Adapun yang dimaksud dalam dua sub-strategi itu adalah 1. Discovery. Strategi discovery atau penemuan diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain. Percobaan sebelum sampai pada generalisasi. Strategi penemuan merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi strategi mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan refleksi. Strategi ini paling baik dilaksanakan dalam kelompok belajar yang kecil. Namun, dalam strategi ini pun dapat dilakukan juga dalam kelompok belajar yang lebih besar. Dalam pendekatan discovery ini dilaksanakan dalam dua bentuk bergantung pada besarnya kelas, yaitu 1. Sistem satu arah, ceramah reflektif. Penyajiannya dalam bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses discovery di depan kelas. Guru mengajukan suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut melalui langkah-langkah discovery. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa di kelas, memberikan kesempatan kepada siswa di kelas untuk melakukan refleksi. Selanjutnya guru menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan itu. Kedua, sistem dua arah, discovery terbimbing. Dalam sistem dua arah ini melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang tepat atau benar. Dalam hal ini, hanya beberapa siswa saja yang benar-benar melakukan discovery, sedangkan yang lainnya hanya berpartisipasi dalam proses discovery, misalnya dalam sistem ceramah reflektif. Kedua, inquiry. Strategi inquiry merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan siswa mengelola pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Dalam model inquiry, siswa dirancang untuk terlibat dalam melakukan inquiry. Model pengajaran inquiry ini merupakan pengajaran yang berpusat pada siswa. Tujuan utama model inquiry ini adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Kemudian ada tujuan dari penerapan strategi heuristik. Tujuan dari penerapan strategi heuristik ini adalah untuk mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Pada proses selanjutnya, siswa akan mampu memahami materi dari suatu pelajaran dengan maksimal, dengan mengolah dan menghadapi persoalan materi pelajaran maupun di dalam persoalan belajar lainnya. Lalu berikutnya ada langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran heuristik. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi heuristik ini. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa.
Kedua, menyeleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian, konsep, dan generalisasi yang akan dipelajari. Ketiga, seleksi bahan dan problem atau tugas-tugas. Keempat, membantu memperjelas tentang tugas atau masalah yang akan dipelajari. Kelima, mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan. Keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan tugas-tugas siswa. Ketujuh, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Kedelapan, memberi siswa informasi jika dibutuhkan. Kesembilan, memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi proses. Kesepuluh, merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa. Kesebelas, memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan. Dan yang ke-12, membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil penemuannya. Berikutnya ada kelebihan dari strategi pendekatan pembelajaran heuristik. Yang pertama, dianggap membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak ketersediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kedua, strategi ini membangkitkan motivasi pada siswa sebagai dampak dari usaha siswa untuk mencari dan menemukan suatu masalah atau problem dengan jerih payahnya sendiri. Ketiga, strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Keempat, strategi ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga siswa lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Kelima, strategi ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses penemuan dan penyelidikan. Keenam, strategi ini berpusat pada anak, sehingga pembelajaran menjadi student-centered, tidak lagi teacher-centered. Hal ini dapat menjadikan anak didik mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Dan ketujuh, membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir dan mutlak. Kemudian kelemahan dari strategi pembelajaran heuristik. Yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Kedua, strategi ini kurang bagus untuk mengajar kelas besar. Ketiga, harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin dapat mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional. Keempat, kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Dan kelima, mengajar dengan strategi ini mungkin akan dipandang sebagai usaha yang terlalu mementingkan memperoleh pengertian dari segi kognitif dan kurang memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik. Yang kedua ada pendekatan ekspositorik. Pembelajaran ekspositorik adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran yang secara optimal. Pembelajaran ekspositorik merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian karena dalam pembelajaran ini, guru memegang peranan yang sangat dominan. Melalui pembelajaran model seperti ini, guru menyampaikan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama dari pembelajaran ini adalah kemampuan akademik siswa. Pembelajaran ekspositorik akan ada efektif apabila pertama, guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan harus dipelajari siswa. Kedua, apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai kemampuan intelektual tertentu. Ketiga, jika bahan pelajaran yang disampaikan cocok untuk dipresentasikan. Keempat, jika ingin membangkitkan keingetahuan siswa tentang topik pembelajaran tertentu. Kelima, guru menginginkan untuk
mendemonstrasikan suatu teknis atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Keenam, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Ketujuh, apabila guru akan mengajar kepada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan yang rendah. Dan kedelapan, jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Berikutnya ada aspek-aspek pembelajaran ekspositorik. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan metode pembelajaran. Kedua, komunikasi verbal. Pesan yang ingin disampaikan adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi guru, berfungsi sebagai sumber penyampaian materi secara verbal, mengatur lamanya durasi, penjelasan materi, dan menyimpulkan materi pembelajaran. Ketiga, kesiapan materi pelajaran. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan, di mana guru memberikan pertanyaan berupa kuis, memberikan bahan diskusi, dan memberikan tugas. Keempat, keberlanjutan materi. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Ekspositori yang berhasil adalah apabila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar secara mandiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam metode pembelajaran ekspositori. Pertama, pelajar. Kedua, tujuan. Ketiga, situasi. Keempat, fasilitas. Dan kelima, pengajar atau guru. Lalu ada prosedur pelaksanaan pembelajaran ekspositori. Langkah-langkah dalam penerapan strategi ekspositori meliputi: pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan yaitu mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu siswa, dan menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Kedua yaitu penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penguasaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, menggunakan jok-jok yang menyegarkan, korelasi pembelajaran dengan pengalaman siswa, dan menyimpulkan materi pelajaran. Berikutnya ada keunggulan dari strategi pendekatan ekspositori. 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu yang terbatas. Ketiga, melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pembelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Dan keempat, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Kemudian ada kelemahan dari strategi pendekatan ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Kedua, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Ketiga, karena lebih banyak dengan ceramah,
strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Keempat, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Dan terakhir, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah. Jadi, kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa itu terbatas. Sekian pemaparan materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.